Tapi kalau misalnya kita mau build personal brand ya kita udah mulai tapi kita mikirinnya itu udah konteksnya tuh B2B. Jadi kita nggak usah menambah kan ya kalau memang mau B2C ya biarin tokonya aja. Tokonya berarti store brand. Toko ini yang dibikinin sosial media, toko ini yang dilakuin branding, toko ini yang dibikinin konten. Tapi kalau memang mau dari kita sendiri ya kita bikin personal brandnya untuk B2B-nya. Jangan B2C lagi gitu. Karena udah buka toko. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Ini jawabannya agak mutar-mutar ya. Tapi sebenarnya jawabannya simple, tapi mutar-mutar nih. Soalnya kita udah berapa kali ngelewatin yang kayak gini. Jadi gini, kalau pertanyaannya apakah dengan akun yang lama itu bisa dipakai untuk growing personal brand, itu bisa. Karena sebenarnya akunku itu long story short lah ya. Karena kalau diceritain nanti bisa seharian. Tapi kita pernah stop setahunan sebelum kita aktifin kembali, terus ngomongin mulai bikin konten dan mulai sharing soal personal brand. Jadi sebenarnya bisa. Cuman kadang tuh banyak komplikasi tuh. Tapi misalnya ada gambar foto-foto keluarga yang mau di-remove. Tapi sayang misalnya. Ini nggak bisa di-remove. Nah itu kadang tuh bisa menghalang perkembangan dari personal branding dari personal branding akun itu. Nah, cuman kalau saranku sih better mulai dari langsung lanjut aja sih, karena kan udah ada followersnya, udah ada orang-orang yang supportive di dalamnya. Whether mereka mau likes atau mau komen atau enggak itu terserah mereka lah. Tapi sebenarnya lebih baik dilanjutin. Tapi kalau misalnya mau aku remove lagi foto-fotonya, highlightnya aku mau remove, sayang banget ya. Ya udah better mulai dari baru juga nggak apa-apa sih. Cuman ya jeleknya, ruginya tuh kalau mulai dari baru ya dari nol. Algoritmanya mulai dari nol. Algoritmanya maksudnya gini, kalau bikin akun baru itu kita nggak bisa komen langsung banyak, nggak bisa langsung langsung nge-likes banyak, itu aktivitasnya nggak bisa banyak. Karena akun baru kalau aktivitas langsung banyak itu bisa di flag sama Instagram. Karena ini takut dikirain bot, dikirain spam. Nah tapi kalau misalnya yang udah lama itu aman gitu. Terus yang akun yang udah lama kalau mau apply untuk verification centang biru itu lebih gampang. Meskipun bayar ya. Tapi kalau misalnya akun yang baru itu lebih susah. Pasti itu kalau kita udah submit mau kasih KTP juga bisa jadi ditolak. Karena kan udah ada akun yang baru, akun yang lama tuh. Bisa jadi ditolak, bisa jadi lebih lama. Tapi kalau udah akun yang udah lama misalnya dari 2018 bisa jadi sehari atau beberapa jam bahkan langsung diterima gitu. Jadi ya ada beberapa secara teknikal sih jawabannya. Cuman kalau ditanya better pakai yang mana sih, better pakai yang lama sih, lebih bagus. Rekomen langsung subscribe buat centang biru nggak? Sebenarnya kalau memang ada budgetnya lebih baik sih. Yang pertama lebih oke lah kelihatannya kan centang biru. Yeah. Terus lebih profesional, lebih genuine. Karena sebenarnya centang biru itu ada beberapa benefit sih. Contoh, apalagi kalau misalnya kalian nanti udah growing kan banyak scammer, banyak yang niru-niru, banyak fake account. Nah itu bisa membedakan, bisa membantu membedakan. Terus kalau di Instagram itu love di atasnya itu untuk ngecek siapa yang engage ke akun kita itu ada khusus verified. Jadi kalau misalnya kita verified di tempat follower kita ya kita juga ada muncul lah di sana. Jadi kita bisa didistinguish lebih beda. Kita ada lebih gampang lah kalau memang mereka mau engage dengan kita. Terus akun verified tuh kalau misalnya kita cold outreach, contoh kita yang reach out ke mereka itu nggak masuk ke kotak yang spamming hidden, kita masuknya ke kotak inbox tapi yang show. Karena kalau misalnya kadang kita masih akun baru, apalagi ya, terus belum ada verification, masih baru banget, masih sebulan, ketika kita chat bisa jadi masuk ke inbox yang hidden. Ya, jadi kalau misalnya ya itulah beda verification. Sebenarnya kalau bisa dapat verified sih lebih oke sih, cuman ya lumayan sih, cepet 10 juga sih per bulan. Tapi kalau 110. Saya 110. Tapi kalau misalnya bayar tahunan kan lebih murah deh. Emang bisa bayar tahunan? Kalau nggak salah ada nggak sih opsinya bayar tahunan? Instagram verified. Aku pernah lihat soalnya kadang hilang, kadang muncul. Tapi setauku kalau awal-awal ada dapat kali, akun khusus. Tapi awal-awal kayaknya ada promosi deh. Sebulan 3 bulan pertama gitu ada promosi biasanya. Tapi sarannya sih lebih baik verified kalau bisa. Kayaknya nggak bisa dipindahin. Paling bisa unsubscribe yang lama, subscribe yang baru, atau bahkan subscribe dua-dua.
Cuma pernah nggak ya Veronnya? Dua ya. Kebanyakan duit tuh biasanya. Iya, soalnya biasanya tuh ya paling konteksnya tuh unsubscribe yang ini, terus subscribe yang baru. Ya. Yang baru itu di-subscribe paling. Kalau dipindahin sih kayaknya susah sih. Cuman akan ada verifikasi baru, akan dimintain KTP gitu. Gitu sih. Terus aku punya case juga, ada kadang akun bisnis ketika kita mau apply untuk verification kan mereka ada minta data akta gitu ya kalau nggak salah ya kadang. Nah ada akun bisnis itu nggak dimintain, begitu minta langsung centang aja udah nggak dimintain data. Ada case kayak gitu. Kalau akunnya ini udah lama, memang dia udah secara konsisten sharing tentang ini, bisnisnya udah eksis selama bertahun-tahun lamanya, biasanya bisa jadi nggak dimintain data-data langsung centang biru. Ada case kayak gitu juga. So there's the paid verification and then there's you need this. Masih ada free verification ya sih? Sekarang udah makin susah sih sebenarnya. Iya. Semenjak ada yang Paid one. paid ini ya makin susah sih dapatnya. Taulah memang permainan mereka harusnya udah lebih susah sih. Ada lagi mau nanya? Ya, silakan Pak. Case kayak owner yang memang dia hanya reseller aja, bukan produsen gitu. Dia jualannya di Shopee gitu kan, yang di lah. Perlu nggak dia? Ada nggak case yang sukses gitu? Yang jualan makanan ada? Kayak gitu, ya. Jual makanan? Cuma reseller aja gitu ya. Cimehong Pak. Benar. Jadi tergantung sih. Kalau Cimeong kan jatuhnya content creator kan. Iya, harga. Cuman tergantung Pak. Kalau misalnya Yang reseller begitu ya. Bapak jualannya apa? F&B ya? Ban. Saus. Toko ya Pak ya? Ya. Tapi toko fisiknya ada Pak? Udah. Hanya online? Tapi jualan health food gitu ya? Iya. Bumbu-bumbu buat wellness lah ya gitu ya? Ada case nggak ya untuk sebagai toko, ini kan mungkin case-nya sebagai distributor, dia tetap bisa naik walaupun posisinya sebagai toko atau distributor. Bisa bayang ya, itu ini ya. Biar seller. Bisa kalau memang mau bangun personal brand. Jadi personal brand itu kan sebenarnya wide juga kan. Untuk content creator sama influencer juga bangun personal brand, hanya konteks bangunnya aja yang beda. Kalau business owner kan memang positioning authority base. Kalau content creator dan influencer kan memang mereka ngejar tren supaya mereka memang viral dan mereka stay relevan, dan seiring semakin tinggi followers mereka, semakin viral mereka, semakin tinggi juga yang harga mereka gitu kan. Nah, tapi kalau in case-nya punya Bapak, sebenarnya bisa sih kalau ditarik benang merahnya. Misalnya kalau Bapak mau bangun personal brand, mulai sharing kenapa memilih ini Pak, kenapa memilih bahan makanan ini, kenapa memilih di sisi health food. Sebenarnya kan nggak harus health food, kenapa memilih health food. Boleh sharing, terus boleh sharing juga kenapa ini sehat, kenapa harus beli dari kita, karena kita kayak gini gitu. Jadi udah mulai ada why-nya nih, supaya orang stop comparing harga, tapi mulai comparing brand. Oh, brand ini memang terpercaya gitu. Contohnya gini deh, sebenarnya mau Aqua lah, mau Ades lah, mau Nestle lah, itu kan semua air minum, sebenarnya sama, mineral. Tapi kenapa ada kita yang sukanya beli Aqua, ada yang sukanya beli mineral? Itu karena memang kita percaya ke brandnya. Padahal sebenarnya air minum ya air minum, mineral ya mineral. Bedanya mineral ya ada yang mineral, ada yang non mineral, misalnya demineralize kalau nggak salah. Tapi kan air minum ya air minum. Tapi kita kalau beberapa dari kita ada memang suka ke brand tertentu, ya itu karena brandnya. Nah, kalau memang kita udah suka ke brand tertentu, kebanyakan dari kita tuh udah nggak lihat harga langsung beli misalnya. Tapi ya, itu tidak memungkiri ada juga orang yang memang nggak peduli brand, memang belinya harga termurah, itu kita nggak bisa kontrol lah. Gitu sih. Seller itu kan brand owner ya. Artinya brand yang kita jual itu juga dijual di reseller lain gitu kan. Nggak harus ke kita gitu, banyak pilihan toko-toko yang lain gitu. Nah, itu mentors yang brand building sama branding. tergantung makanya. Kalau misalnya kedepannya memang Bapak mau ada punya sendiri, bisa jadi itu mulai boleh dibangun. Tapi kalau misalnya hanya mau reselling doang, ya butuhnya Om Botak. Ya, memang harus fokus ke bagaimana mengembangkan bisnis ini secara ads, secara algoritmanya Shopee. That's why aku selalu bilang, bukannya begitu kalian bangun personal brand, bisnisnya langsung ditinggalin, enggak. Personal brand itu harus reinforce the business, bukan replace the business gitu loh.
gitu. Jadi kalau memang reseller yang memang masih ngambil produk dari orang lain, ya tetap harus tahu jalanin bisnisnya gimana. Cuman apakah personal brand akan membantu? Tergantung konteks. Kalau memang kalian mau personal brand diri sendiri, untuk kedepannya mau misalnya mau launch produk sendiri lah, atau mau launch brand sendiri, itu bisa. Atau misalnya mungkin contoh yang tadi klien saya, papan bunga ini kan dia memang sourcing dari China, habis itu dia desain sendiri. Nah itu kan konteksnya dia bukan ngambil dari orang tuh, bulat-bulat. Harga dia nggak dikontrol, harga dia itu memang dia yang naik kontrol sendiri. Nah seperti itu bisa. Tapi kalau memang udah ambil dari distributor dan harganya udah dikontrol sama mereka, kita mau gimana? Marginnya udah ditentuin sama mereka, gitu. Cuman ya mungkin yang kita bisa pakai itu yang tadi, misalnya kalau memang bahan makanan. Kita jangan hanya di Shopee doang, tapi ini jadi... Ya, bisa. Yang penting buat mereka jualan, nggak peduli di Shopee doang. Oke, sip. Jadi, contohnya kalau misalnya aku jadi bapak, mungkin yang akan aku lakukan kalau misalnya dengan ada opsi personal brand ya, aku akan mulai brand diriku sendiri sebagai memang authority di healthy food dan bahan-bahan makanan. Terus dari sini aku akan mulai masuk ke B2B misalnya. Aku akan mulai brand sendiri, mungkin brand yang di luar, tapi memang produknya produk ini, produknya sama. Aku akan tetap ngambil dari ini, terus aku bangun brand sendiri, brand yang ini, ambil dari ini, sehingga di sini tuh aku mulai cari tahulah bahan-bahan makanan dari mana, supaya kedepannya nggak hanya depend on supplier ini dan depend on Shopee. Nanti pelan-pelan aku mulai bangun personal brandnya, terus cari B2B keluar, terus ya mulailah bangun personal brand supaya bisa stand sendiri gitu loh. Benar. Don't necessarily butuh personal brand. Kadang kalau konteks seperti itu bisa jadi brandnya itu yang di branding. Brandnya itu yang produce kontennya. Tapi kalau misalnya kita mau build personal brand ya kita udah mulai tapi kita mikirinnya itu udah konteksnya tuh B2B. Jadi kita nggak usah menambah, kan ya kalau memang mau B2C ya biarin tokonya aja. Tokonya berarti store brand. Toko ini yang dibikinin sosial media, toko ini yang dilakuin branding, toko ini yang dibikinin konten. Tapi kalau memang mau dari kita sendiri, ya kita bikin personal brandnya untuk B2B-nya. Jangan B2C lagi, gitu. Karena udah buka toko. Cuma mungkin yang bisa Bapak lakukan adalah memang next step-nya itu ke seperti Koko ini. Jadi gini, salah satu hal yang kita mempelajari selama 10 tahun ada di bisnis ini, adalah kita dulunya terlalu percaya sama Instagram. Jadi kita hanya di satu sosial media doang. Kita pikirin, kita tuh kirain ya kita fokuslah ke satu sosial media biar kita strong banget di sana, biar kita stand-nya tuh kuat lah. Tapi ternyata kita jadi begitu mereka ganti algoritma terguncang banget. Itu impact banget. Sehingga kita mulai expand, kita ada di YouTube, kita mulai ada brand ini bisnis baru, kita mulai fokus ke personal brand supaya kita nggak ada di sini doang gitu loh. Nah kalau misalnya contoh nih Pak, Shopee kan udah sering naikin fee kan kok. Kalau misalnya Shopee tiba-tiba naikin fee 2 kali lipat tuh, pasti impactful banget tuh. Karena banyak sih, aku sih mungkin teman-temanku sih nggak kenal Om Botak sih, tapi banyak yang ribut, teriak-teriak karena fee Shopee naik katanya. Dan mereka nggak tahu solusinya gimana. Akhirnya cut produk yang memang udah nggak bisa dapat duit misalnya. Jadi kan itu karena yang mereka itu ngarepin ke satu platform. Mereka masa depan dikontrol oleh Shopee. Tapi supaya kita masa depannya nggak dikontrol oleh misalnya si Shopee doang, kita harus cari solusi lain. Misalnya apakah ke platform lain, atau apakah kita memang mau buka, carilah solusi keluar yang nggak hanya dari Shopee. Misalnya kita bisa collab dengan orang lain, atau misal masuk ke toko-toko langsung secara toko, misalnya toko makanan, atau F&B, atau warung misalnya. Atau misalnya kita mulai bikin makanan healthy food sendiri untuk coba-coba. Tapi coba-cobanya itu jangan langsung buka toko. Misalnya kita tes dulu, misalnya lu coba nih, misalnya minta feedback, nanti feedbacknya nanti baru dibangunin. Ini bisa dijadiin bahan personal brand juga Pak, sebenarnya. Jadi konteks untuk bangun personal brand itu sebenarnya banyak banget, luas dan banyak caranya. Tidak menutup kemungkinan untuk seorang Shopee seller doang itu nggak bisa bangun personal brand. Tapi yang penting itu harus dicari benang merahnya. Pasti ada caranya, tapi aku yakin pasti ada caranya. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.